Di video kali ini saya akan review ROM Nusantara versi terbaru 1.1 yang sudah tersedia di device apapun, termasuk Redmi Note 7. Untuk list apa saja yang tersedia saya taruh di deskripsi video ini. Buat kalian yang belum subscribe, hayu subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan di video terbaru yang akan saya upload. Sebelum kita review ROM Nusantara, alangkah baiknya kita bumper dulu. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out. Hai guys, saya Joko. Seperti judul dan thumbnail video ini, saya akan mencoba install dan review ROM Nusantara terbaru dengan versi 1.1 Rengas Dengklok. Nah, karena saya punya device Redmi Note 7 saja, jadi saya review ROM Nusantara di Redmi Note 7. Untuk cara install saya taruh di akhir video, agar kalian itu lebih fokus dalam melihat review dari ROM Nusantara kali ini ya. Setelah saya install ROM Nusantara ini, kesan pertama saya anjim. ROM yang sangat dinikmati banyak orang dengan performa yang terbaik untuk custom ROM AUSP saat ini, ternyata sudah rilis dengan kode name Rengas Dengklok. Untuk cenglok, kalian bisa lihat di video ini. Dan saya pun penasaran dengan performa dan fitur yang disediakan di ROM Nusantara OS terbaru ini. Apakah lebih baik dari sebelumnya? Ataukah malah sebaliknya? Yuk simak video review dari saya. Seperti yang saya jelaskan tadi untuk cengloknya, seperti inilah tampilan kali ini jika saya menerapkan ya seperti di cengloknya ya. Widih, ada tambahan MIUI brightness. Ya makin keren ya. Untuk kustomisasi kalian bisa ubah di menu. Kemudian di Nusantara Wings, kalian bisa ubah tampilan di sini. Di Nusantara Wings ini sudah tersedia banyak sekali untuk merubah tampilan Nusantara OS ini ya. Dan saya tidak menjelaskan satu persatu karena banyak banget dan membuat video ini jadi lebih panjang ya. Oke lanjut. Untuk tentang ROM ini seperti ini dengan versi Android 10 dengan Nusantara versi 1.1 Rengas Dengklok yang official. Untuk developer atau maintainernya di Redmi Note 7 adalah Gengs dan Andra. Dengan tingkat patch keamanan Android paling baru di bulan September ini. Untuk kernel yang saya pakai, pertama kernel bawaan adalah Darkona, lalu saya ganti lagi dengan mencoba Cylon T. Ya emang dingin sih, adem nggak panas kalau di cas. Tapi kalau dibuat main game, itu di Mobile Legend ternyata malah patah-patah ya. Seperti kita nyetel kaset itu nyendat-nyendat itu nggak enak banget kalau dibuat main game ternyata. Kemudian saya ganti lagi di Predator kernel terbaru saat ini yang versi 8.6 stable. Menurut saya kernel ini paling enak karena itu menurut saya ya. Entah menurut kamu gimana? Karena tiap pendapat itu objektif ya, tergantung individunya. Oke, dilanjut. Untuk performa di sini justru saya kaget banget dengan hasil Antutu di ROM Nusantara ini. Paling tinggi selama saya review ROM AUSP dengan poin 185.000. Gila coy, bisa gitu ya hasil skornya. Odading Mang Oleng, rasanya anjim banget. Oke, untuk tes game jelas di ROM ini lancar banget dengan modul 60 fps dan modul thermal yang pernah saya review. Rasanya anjing banget. Anjing. Ya. Akurat
dapat apa-apa. Di ROM Nusantara ini bisa lancar di 60 fps. Untuk Mobile Legends juga enak. Dan saya belum coba di game lain karena saya cuma main 2 game saja. Oke, kita akan masuk ke tutorialnya. Di tutorial ini saya menggunakan shortcut dari ROM sebelumnya, jadi lebih mudah masuk ke mode recovery. Dan recovery di sini saya menggunakan Orange Fox yang terbaru. Dan sebentar ya, ada notif di laptop saya. Kemudian langkah selanjutnya saya akan wipe. Wipe ini Dalvik cache sistem vendor data. Kemudian tinggal swipe to wipe, maka prosesnya akan berjalan. Untuk wipe ini menghapus file di ROM sebelumnya. Ini bukan file internal tapi di ROM sebelumnya, data-data di ROM sebelumnya, dan dilanjut untuk format data. Format data ini mencegah encrypt, mencegah bootloop atau apapun. Oke, di sini akibatnya format data itu memori internal kalian hilang dan di sini saya sudah pindahkan file-filenya. Yang pertama saya akan install FW Lavender. Untuk FW Lavender di sini saya menggunakan yang Android 10 dengan versi yang terbaru. Nanti saya taruh di deskripsi. Dan langkah selanjutnya di sini saya akan install ROM. ROM di sini saya tidak pakai GApps ya. Yang tanpa GApps yang namanya vanilla. Kalau yang micro itu berbeda lagi dan ada 3 pokoknya filenya. Dan langkah selanjutnya di sini saya install yang OpenGApps ini seperti aplikasi Play Store, kemudian aplikasi Google, ya seperti itu. Karena di ROM tadi yang saya install itu tidak tersedia GApps, jadi saya install GApps, kemudian saya install Magis. Magis ini terserah kalian bisa tidak bisa pakai. Magis itu root ya. Nah, jika sudah misalnya seperti ini, ROM, kemudian GApps, Magis, sudah semua, kemudian tinggal reboot sistem. Oke, tinggal kalian tunggu, dan ini tampilan dari boot animasinya. Cukup simple, ya nggak ada perubahan, di versi sebelumnya juga sama. Kalian bisa ganti boot animasinya ada di grup Nusantara. Nah, ini sudah masuk. Kita setup terlebih dahulu. Di sini sudah ada bahasa Indonesia pastinya ya, karena ini ROM AUSP. Nah, sudah kita setup dulu. Oke, kita masuk di kesimpulan ROM Nusantara ini. Di Nusantara OS ini menurut saya pribadi ya, cukup baik dengan aspek performa dan fiturnya yang bisa membuat kita betah berlama-lama menggunakan ROM Nusantara ini. Berbeda dengan ROM MIUI 12 kemarin yang saya review dan ROM di Android 11 kemarin, menurut saya jauh lebih ringan ya. Untuk multitasking, jelas di ROM ini pasti bagus. Dan untuk masalah di ROM ini yang saya alami adalah bug Bluetooth. Dan katanya di grup saya kemarin, Bluetooth ini tidak bisa diaktifkan karena dampak dari patch keamanan bulan September. Entah ini benar atau tidak, saya tidak tahu. Kalau kalian tidak merasa penting dengan Bluetooth ya tidak masalah. Masalah ini timbul jika kalian sering menggunakan Bluetooth. Misalnya pakai speaker Bluetooth ataupun headset Bluetooth dan lain-lain ya. Nah, gimana menurut kalian ya? Dan ada yang bilang di masalah
Di navigasi barnya kadang tidak berfungsi, tetapi di saya ini baik-baik saja. Dan ada yang bilang aplikasinya sering foreclose. Mungkin juga kalian tidak clean flash sehingga file lama menumpuk dengan file yang baru. Akibatnya banyak yang error ya. Kemudian kalian komentar jika kalian menemukan bug atau diskusi bareng di grup Telegram dan namanya Jegocha Gadget Group. Nggak usah pakai spasi ya. Link saya taruh di deskripsi. Dan sekian dulu dalam pembahasan review dari ROM Nusantara ini. Odading Mang Oleh. Rasanya anjing banget. Like dan share ke grup dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya dengan review ROM Corvus Endgame ya. Apakah lebih bagus dari Nusantara ini? Kita nantikan saja ya. Odading Mang Oleh rasanya seperti menjadi Iron Man. Ngono jadi Jawa. Sampai jumpa, bye.